syahdu 99 nama Allah yang begitu indah. Cukup menggetarkan hati kita di malam hari ini. Baik, kita kembali di program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul, dan bagi yang saya ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa kirimkan di 089534775775. Baik Gus, kembali kita lanjutkan Bincang Ramadan malam hari ini. Ada sedikit yang menggelitik di hati saya tadi kan, ingin menyampaikan satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa heran dengan orang-orang yang masuk surga dengan terbelenggu, dibelenggu, dipaksa. Seakan-akan surga yang indah ini baru dimasuki dengan cara terpaksa. Jadi maksudnya untuk menghilangkan belenggu ini bagaimana? Makanya orang beribadah kepada Allah itu ada dua motivasi. Walillahi yasjudu man fis samawati tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudubi wal asr. Di surat Ar-Ra'd ayat 15. Di semuanya makhluk langit di bumi itu semuanya bersujud tunduk kepada Allah. Termasuk manusia, ada yang tunduk tau'an dengan kesadaran. Ini disertai pengetahuan yang mumpuni, ilmu Ada wakarhan dengan keadaan terpaksa, karena takut dihukum, takut disiksa, ingin dapat surga dan lain sebagainya. Tapi kalau yang khusus ini yang tau'an, beribadah kepada Allah karena sadar dirinya adalah hamba dari Allah. Ada yang wakarhan karena takut masuk neraka dan ingin surga. Ini karena keterpaksaan. Makanya akhabul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai Allah itu hamba yang menyembah Allah bukan karena surga atau takut nerakanya, tapi karena menyembah Allah karena Allah zat yang layak untuk disembah, untuk diagungkan. Andai Allah tidak membuat surga, pertanyaannya, atau tidak membuat neraka, masihkah engkau? Kan seperti kayak lagu ya. Masihkah engkau beribadah kepada Allah? Nah, ini pertanyaannya. Jadi makanya Nabi sampai mengingatkan kepada kita, la yakun abdun asu, la yakun akadukum abdan asu. Kamu jangan, salah seorang di antara kalian jangan menjadi hamba yang jelek, hamba yang buruk. Illam yu'ta al-ujrah lam ya'mal. Kalau nggak dibayar nggak kerja. Atau apabila tidak kamu kerjakan, kamu takut dipukul. Ini artinya hamba yang tak tahu diri. Kamu itu hamba. Hamba itu tidak punya nilai sama sedikit pun, semuanya sudah dibeli oleh majikan. Jadi semua waktu kita, badan kita, tenaga kita, semuanya hanya untuk melayani majikan. Tapi kamu bekerja kok masih ingin imbalan ya. Ini gimana caranya agar kita sadar? Yang pertama keilmuan. Kalau seseorang itu sudah mengenal Allah dengan baik, maka dia akan sadar dirinya siapa. Sehingga kalau sudah sadar, maka pengabdiannya tulus semata-mata karena mengagungkan Allah. Seperti kita tahu ya, dalam manusia dalam klasifikasi itu terbagi 3. Ada abid, ada murid, ada arif. Abid beribadah karena surga atau takut neraka. Murid beribadah karena semata-mata melihat nikmat yang ia terima dari Allah, sehingga ibadahnya semata-mata mensyukuri nikmat, lebih tinggi daripada yang abid. Tapi
arif ini sudah menyaksikan Allah, maka dia beribadah semata-mata mengagungkan Allah yang memang sudah semestinya memang diagungkan. Luar biasa. Ini berkenaan dengan tauhan wa karahan. Ada orang-orang yang memang dengan kerelaan, ada yang ada unsur keterpaksaan. Nah, ini kan perlu proses untuk pembelajaran tentang itu, Gus. Nah, ini ada yang menarik yang ditanyakan ini dari Mas Fikri yang ada di Surabaya Timur ini, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon tanggapannya Gus ini sambil memasang ada gambar nih. Ada seorang ustadz ini yang berjenggot. Tapi saya tidak sebut nama nanti takut jadi fitnah. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa orang tua selama ini salah karena menyebut ajaran puasa setengah hari yang diberlakukan ke anak itu sebenarnya harus dihilangkan. Jadi selama ini kan yang berlaku di masyarakat kita kaum muslimin untuk mempelajari anak yang masih di bawah umur itu kan biasanya dengan puasa setengah hari. Tapi menurut beliau ini ajaran itu dianggap salah gitu loh, dan harus dihilangkan. Nah, bagaimana tanggapan Zainul? Intinya ketika anak itu sudah mencapai usia tamyiz, orang tua itu wajib menyuruh tapi tanpa memukul. Seperti ini sholat ini, begitu juga puasa. Puasa ini kan rukun Islam juga, fardu. Jadi ketika anak itu sudah mencapai tamyiz, rata-rata usia 7 tahun, itu orang tua wajib menyuruh anaknya sholat. Kalau ada bulan Ramadan wajib menyuruh berpuasa. Tujuannya untuk melatih agar setelah dia usia taklif itu sudah terkena beban hukum Allah. Kalau wajib ditinggal dapat dosa. Nah, ini agar menjadi terbiasa. Intinya begitu. Nah, sedangkan cara mendidik manusia sejak kecil itu tidak bisa langsung frontal. Wa khalaqakum atwara. Allah menciptakanmu secara bertahap. Ya seperti proses kita. Nggak bisa lahir langsung untungnya gede-gede. Apalagi Allah itu kan tidak, hanya berproses. Nah, kalau seperti yang dikatakan Ustadz yang berjenggot tadi, maunya kita harus mendidik anak langsung puasa maghrib. Nah, ini sungguh orang tua yang seperti ini orang yang malah bisa dikatakan tidak paham dalam proses penciptaan manusia. Allah saja memberikan tahapan-tahapan dalam proses penciptaan manusia. 40 hari berupa sperma, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari segumpal daging, sampai ini kan proses. Wa khalaqakum atwar. Allah ciptakan kalian atwaran secara bertahap sampai cilik, dewasa, besar, kembali kecil lagi ini. Seperti hanya pendidikan. Kalau sah-sah saja, intinya itu memberikan pelajaran agar terbiasa. Kalau anak kecil, kalau tidak dipelajari kan nanti dianggap puasa ini tidak wajib, ada yang begitu nanti. Atau nanti, wah nanti aja kalau sudah besar langsung, nggak bisa. Allah bisa karena biasa. Ya terbiasa. Ditamrin, memang tujuannya kalau ditamrin seperti menyuruh sholat. Kalau usia 10 tahun bukan hanya disuruh, kalau tidak mengerjakan harus dikasih peringatan, seperti dipukul yang tidak membahayakan, dijewer dan lain sebagainya. Kalau menurut tanggapan saya, yang lebih baik memang secara bertahap, karena itu proses pertumbuhan secara wajar. Ya, kalaupun bisa langsung langsung maghrib monggo. Tapi saya kira sulit kalau mendidik
seorang anak pada umumnya. Bagus kalau mau berpuasa. Terkadang anak kecil kan nafsunya yang masih jalan. Kalau punya keinginan saja nggak diturut bisa ngambek. Beruntung kalau mau berpuasa. Baik, untuk Mas Fikri yang ada di Surabaya Timur, bahwa yang dilakukan oleh para guru-guru kita dengan mengajarkan anak-anak yang masih belum terkena hukum tentang kewajiban itu, maka boleh dengan dibiasakan terlebih dahulu dengan cara berpuasa setengah hari. Walaupun ada 1 orang, 2 orang yang berpendapat berbeda, ya silakan. Tapi hal ini tidak akan merubah ajaran yang disampaikan para guru-guru kita, bahwa mempelajari tentang anak, membiasakan anak untuk berpuasa dimulai sejak dini, itu dengan cara-cara yang bijaksana tentunya. Tidak bisa kemudian kita memaksakan kehendak seperti kepada diri kita. Baik, untuk Mas Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Baik, tentang untuk meningkatkan dari karhan ke tau'an. Ini cara-cara yang bagaimana yang harus kita lakukan agar rasa keterpaksaan itu bisa. Yang pertama, untuk bisa mengenali diri, kekurangan diri kita, ini ada 4 faktor. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, mencari kekurangan diri sendiri perkara yang paling sulit. Kalau mencari kesalahan orang, kekurangan orang mudah. Hanya ini sejalan dengan satu peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, rumah itu seberang lautan namanya. Ini sangat sulit. Namun ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kekurangan diri. Yang pertama, harus ada guru yang mursyid. Ya, mereka yang akan membuka pengetahuan kita, kesadaran kita, sampai kita bisa sadar siapa kita. Kenapa kita kok ini perlu bimbingan seorang guru. Makanya seorang jalan rohani, mereka-mereka yang membersihkan hati, ingin agar diberitahu tentang hakikat sesuatu, setelah terbuka mereka memberikan pengalamannya kepada ini guru-guru yang mursyid. Nah, nanti lewat beliau-beliau inilah, setelah dapat bimbingan, ya kita juga dapat berkah darinya. Insya Allah kita akan meningkat juga. Yang kedua, bisa melalui cara mempunyai kawan yang level rohaninya di atas kita. Kawan ini juga yang akan memberitahu, seperti sakit mata ini, yang tahu mata kita sakit atau kita kan bukan, terkadang kita nggak tahu mata, tapi kan orang lain. Nah, orang itu kawan kita kalau soleh, orang baik, maka dia akan menunjukkan mana yang kurang, mana yang salah, mana yang benar, itu teman yang baik. Tapi kalau teman tidak baik, terkadang salah nggak dikasih tahu, dibiarin. Nah ini kan. Nah, jadi teman yang baik, teman yang soleh itu salah satu alternatif agar kita bisa mengetahui kekurangan diri kita. Yang ketiga, ini yang memang agak sulit. Kita perlu mengorek informasi dari orang-orang yang membenci kepada kita. Kita tanya, kenapa mereka benci? Mereka tidak akan benci kecuali melihat kekurangan kita. Yang keempat, al-mu'min bil-atul mu'min. Kita jadikan orang lain sebagai pelajaran kita. Oh, orang kalau begini, ini tambah sulit. Kalau orang tidak punya akal cerdas ini nggak akan bisa menangkap pelajaran yang sirri kayak gitu. Perlu kecerdasan yang luar biasa ini. Jadi itu untuk mengetahui kekurangan diri. Nah, setelah kita tahu kekurangan kita, maka kita akan sadar. Seperti tadi lah, aku ini dikirim nang swarga,
kok lah polere diseret. Mesti kan budal ngarepe karuan diseret di neraka kan kita memberontak. Nah kita ini diajak ke surga kok memberontak kan. Oh ini heran aku sama kamu. Kamu tak suruh sholat, tak suruh puasa, tak suruh itu agar kamu hidupmu selamat, hidupmu bahagia. Aku nggak ambil untung. Kamu sholat, aku nggak tambah kaya. Itu maksudnya Allah. Hanya heran. Kan ada lagu itu, aku heran. Itu saking hebatnya. Yang jadi pertanyaan begini masalah. Loh kok bisa Allah itu heran? Allah itu tahu. Jadi takjubnya Allah itu tidak sama dengan kita. Jadi Allah seperti bilang seperti itu bukan berarti Allah tidak tahu. Kalau manusia kan takjub karena belum pernah melihat. Tapi Allah itu sudah tahu. Tapi untuk memberikan pelajaran kepada kita. Atau itu berupa sindiran sebenarnya. Iya. Jadi mengingatkan kepada kita, mencemooh. Kamu gimana? Seperti seorang guru bertanya kepada murid, terkadang kan itu soal ujian. Tapi ujian bukan berarti guru nggak soal dia nggak tahu jawabannya. Dia sudah tahu. Tapi memang untuk memberitahu kepada kami. Masya Allah, luar biasa ini. Baik berkasnya, semakin asyik ya bincang kita di malam hari ini. Namun kembali salam akan diingatkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa dirikan di 0895 32775755. Kembali bincang Ramadan akan hadir setelah satu bulan berikut. Tetaplah bersama kami di